Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Ramadan dengan NIM 40121010079. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, mata kuliah studio perancangan 2. Ini tugas saya mengenai hotel 5 lantai. Yang pertama ada scope drawingnya. Gambar pertama ada denah lantai 1. Lalu selanjutnya ada denah lantai 2-nya. Selanjutnya ada denah lantai 3. Yang selanjutnya ada denah lantai 4 dan 5. Ini sama lantai 4 dan 5-nya. Lalu ada denah atapnya. Ini ada denah fondasinya. Selanjutnya ada denah tipe pile cap. Ini ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3-nya. Lalu selanjutnya ada detail penulangannya. Ini ada penulangan platnya, detailnya. Lalu ada tampak depan, tampak samping. Selanjutnya ada potongannya. Ini potongan A. Ini potongan BB-nya. Lalu ada detail penulangan balok dan kolomnya. Ini ada detail pile cap-nya. Ini pile cap 1, 2, dan 3 seperti gambar di denah pile cap tadi. Ini ada denah sop kontak dan saklar lantai 1, denah sop kontak dan saklar lantai 2, denah sop kontak dan saklar lantai 3. Selanjutnya ada lantai 4 dan 5. Selanjutnya ada denah lampu lantai 1, denah lampu lantai 2, denah lampu lantai 3, lantai 4 dan 5. Selanjutnya ada denah air bersih lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan 5. Selanjutnya ada denah air kotor lantai 1. Ini denah air kotornya seperti tank. Lantai 2, lantai 3, 4, dan 5. Selanjutnya ke WBS. Untuk WBS sendiri, dikarenakan bagian saya itu pekerjaan persiapan dan struktur bawah, saya akan menjelaskan bagian saya sendiri. Di pekerjaan persiapan itu, level satunya ada pekerjaan persiapan, lalu ke bawahnya ada pembersihan lokasi, pembuatan direksi kit, pemasangan pagar proyek, pembuatan gedung sementara. Lalu selanjutnya ada di pekerjaan struktur bawah. Yang level 2-nya ada pekerjaan fondasi. Lalu ke bawahnya level 3-nya. Oh maaf, ini level 1 tuh untuk hotel lantainya yang ini. Judulnya ini level 2, level 3, level 4. Level 4-nya yang di fondasi ada galian tanah, pasir uruk, lantai kerja, pembersihan, packaging, pengecoran, lalu urukan kembali. Selanjutnya ada CBS-nya. CBS ini total dari harga hotel 5 lantai ini 12.500.133.337 rupiah, dengan total di anggaran untuk pekerjaan persiapan 342 juta sekian, dan pekerjaan struktur bawahnya 736.568.825 miliar. Lalu selanjutnya masuk ke analisa kuantiti. Yang pertama ada pertama ada di pekerjaan persiapan. Lalu pekerjaan pertama ada pembersihan lokasi. Cara dapetinnya yaitu kita harus tahu dulu panjang dan lebarnya di proyek kita, proyek hotel ini. Diketahui panjangnya 33,8 meter dan lebarnya 28 meter. Lalu untuk mengetahui total pembersihan lokasinya, tinggal dikalikan saja, didapat hasilnya 946,4 meter persegi. Lalu untuk pembuatan direksi kit, di sini kita menggunakan direksi kit 12 kali 5,
Jadi totalnya 60 meter persegi. Untuk pagar proyeknya sama, kita memakai 36 panjangnya, lebarnya 30 meter. Kelilingnya tinggal ditambah saja panjang tambah lebar, jadi 36 tambah 30 hasilnya 66 meter lari. Lalu ada pemasangan boplengnya, ini jumlah titik patok bangunannya. Ada 24 titik. Jumlahnya 24 patok. Untuk pembuatan gudang sementara, kita menggunakan panjangnya 8 meter, lebarnya 6 meter. Jadi kelilingnya tinggal dikalikan saja, totalnya 48 meter lari. Selanjutnya untuk masuk pekerjaan galian tanah. Di sini kita menggunakan 3 file cap yang berbeda. Ada file cap 1, file cap 2, file cap 3. Nah, untuk mencari total volumenya, kita harus mengetahui dulu panjang file cap itu sendiri, lebarnya, tingginya, volume galian, dan jumlah file cap-nya. Nah, untuk panjang ini tuh sama, volume galian didapat dari panjang kali lebar kali tinggi. Didapat volumenya. Lalu untuk jumlah file cap bisa dilihat dari sini. Gambar ini. Ini untuk file cap 1. File cap 1 dilihat dari gambar sini total file cap-nya. Lalu selanjutnya sama untuk file cap 2-nya, kita harus menentukan panjang, lebar, tinggi. Lalu volumenya tinggal dikalikan saja panjang kali lebar kali tingginya. Jumlah file cap-nya dari gambar sini juga. Lalu untuk cap 3-nya juga sama, kita harus cari panjang, lebar, dan tingginya. Ini untuk panjang, lebar, dan tinggi ada di detail sini ya, di gambar sini. Panjang, lebar, dan tingginya. Volumenya didapat dari panjang kali lebar kali tinggi. Untuk jumlah file cap-nya 2, ini dari gambar ini 1, 2. Untuk file cap 1 ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk yang file cap 2-nya ada 14 yang berbentuk seperti ini. Lalu selanjutnya ada urukan kembali. Untuk mengetahui volumenya, kita harus untuk mengetahui total volumenya, kita harus tahu volume urugannya. Nah, ini dari mana? Dari sama datanya panjang, lebar, dan tingginya diambil dari file cap 1 yang atas. Oh, maaf, ini beda untuk urukan 2 meter kali 2 meter. Untuk tingginya 0,8. Lalu didapat volume urukan 3,20 dikali 8, hasilnya 25,60. Maaf, untuk volume panjang dan lebar untuk urukan sama 2 meter 2 meter untuk semua file cap. Berbeda dengan yang atas ya, panjang dan lebar. Lalu selanjutnya ada file cap 2. Ini volume urukan sama didapat dari sini 3,20 sama. Yang membedakan hanya pengalinya saja dari jumlah file cap-nya. Lalu yang file cap 3 juga sama. Didapat hasilnya 6,40 file cap 3, file cap 2-nya 44,80, file cap 1 25,60. Totalnya jadi 76,80. Ini
Selanjutnya untuk urutan kembali. Sama seperti tadi, panjang lebar dan tingginya 2 meter, tinggi 0,8. Ini tinggal dikalikan saja panjang lebar dan tingginya. Lalu untuk mendapatkan total volumenya, tinggal volume urutan dikalikan dengan jumlah file cap-nya, didapat 25,60. Ini juga sama, panjang kali lebar kali tinggi. Untuk file cap 2 didapatkan 44,80. File cap 3 6,40. Baru untuk urutan peninggi file lantai atau urutan tanah didapat 165, hasil dari 275 luasannya dikali tingginya 0,6. Lalu untuk urutan pasir bawah lantai didapat 41,25. Dari mana? Dari luas dikali tinggi urutannya 0,15. Selanjutnya ada pekerjaan pembersihan file cap. Sama seperti yang di atas, kita bedakan file cap menjadi 3. Nah, untuk mendapatkan volume total besinya didapat dari total berat tulangan dikali jumlah file cap-nya. Total berat tulangan itu didapat dari total panjang tulangan dikali unit weight-nya. Nah, ini untuk rumus total panjang tulangannya. Dapat hasil untuk file cap 1 1394,059 kilo, file cap 2 nya 3580 kilo, file cap 3 nya 692 kilo. Jadi totalnya 5666,95 kilo untuk pembersihannya. Lalu untuk pekerjaan backcasting ini didapat dari luas backcasting dikali jumlah file cap-nya. Nah, luas backcasting itu didapat dari, kita ukur dulu backcasting sisi panjang, sisi lebar, dan sisi atasnya. Lalu didapat untuk file cap 1 backcastingnya 41,76 meter persegi, file cap 2 120,6 meter persegi, file cap 3 70 meter persegi. Jadi totalnya 232,36 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan pengecoran. Untuk file cap 1 didapat 5,76 meter kubik, hasil dari volume pengecoran dikalikan dengan jumlah file cap-nya. Volume pengecoran ini didapat dari panjang kali lebar kali tinggi yang dipunyai dari file cap 1, didapat 5,76 meter kubik. Ini file cap 2, file cap 3. Untuk file cap 2 didapat 21,60 meter kubik, file cap 3 18,38 meter kubik. Jadi totalnya 45,74 meter kubik. Selanjutnya ada curing beton. Untuk curing betonnya juga sama. Rumusnya luas bidang curing dikalikan dengan jumlah file cap. Nah, luas bidang curing ini didapat dari sini. Jadi 2 dikali 180
luas bidang curing 2 dikalikan 1,2 ditambah 2 dikali 0,45 ditambah 2 kali 0,96 didapat 41 meter persegi 1,76 meter persegi untuk pelkep 1, pelkep 2 nya 120,6 meter persegi, pelkep 3 70 meter persegi. Jadi totalnya 232,36 meter persegi. Nah, ini untuk garing betonnya. Ini untuk biokinya total jalan pembersihan lokasi 946,40 meter persegi, pembuatan ereksi kit 60 meter persegi, pemasangan pagar proyek 66 meter lari, pembuatan gudang sementara 48 meter lari, untuk galian pelkep 298,09 meter kubik, urukan kembali 76,80 meter kubik, pemadatan tanah 76,80 meter kubik, urukan tinggi pel lantai 166 meter kubik, urukan pasir bawah lantai 41,25 meter kubik, pembersihan pelkepnya 5.566,95 kg, isinya 232,6 ini meter kubik. Pengecorannya 45,7 meter kubik, curing betonnya 232,4. Lalu selanjutnya kita masuk ke AHSP. Nah, untuk AHSP ini, untuk koefisien ini kita mengacu pada AHSP bidang cipta karya dan perumahan untuk koefisiennya. Jadi contoh untuk pekerjaan persiapan kita membutuhkan pekerja dan mandor. Nah, AHSP-nya ini didapat dari yang tadi ini, analisa harga satuan pekerjaan bidang cipta karya dan perumahan. Untuk harga satuan ini kita carikan sendiri. Proyek saya ini di Kediri, jadi kita cari harga pekerja dan mandor di kota Kediri tersebut. Nah, tinggal untuk mencarikan jumlah harganya tinggal dikalikan saja, jangan lupa ditambahkan pajak 12%-nya. Jadi total untuk pekerjaan tebas tebang tanaman atau pembersihan lahan ya didapat 11.900 per pekerjaan. Lalu untuk pengupasan permukaan tanah didapat Rp22.527. Untuk pengukuran ulang topografi didapat Rp1,91.987.753. Lalu untuk pemasangan boflengnya Rp39,428. Nah, ini untuk bahan-bahannya juga kita koefisiennya didapat dari AHSP tersebut, sudah terdapat dari AHSP tersebut tuh. Nah, contoh seperti ini. Jadi di AHSP ini tuh sudah ada pekerja dan bahannya. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam sini. Nah, untuk harganya ini juga sama, kita cari per harga kota yang bangunan itu kita buat ya, di kota Kediri kalau di bangunan saya. Nah, untuk pembuatan ereksi kit totalnya 2.489.628 rupiah. Untuk pagar sementara didapat Rp597,890. Untuk ereksi kit
Rp2.489.678. Untuk pengeboran yang untuk fondasi Rp775.473. Untuk ini untuk pekerjaan ya. Bagian file cap ada penggalian tanah totalnya Rp134,62. Pemasangan back casing Rp195.449. Untuk penulangannya Rp51.247. Untuk pengecorannya Rp1.216.728. Untuk curingnya, untuk menyiramnya, untuk curing ya, senilai Rp233.373. Lalu untuk urukan kembalinya Rp112.636. Untuk pemadatan tanah Rp25.440. Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir Rp180.612. Lalu yang terakhir untuk pemadatan pasir sebesar Rp18.964. Selanjutnya ke analisa durasi. Nah, untuk analisa durasi ini sama koefisien didapat dari ASP tersebut. Caranya rumusnya ini kita misal mau mencari durasi dari pekerja ini. Caranya volume pekerjaan ini dibagi dengan produktivitasnya. Nah, produktivitas ini harus sama, jadi kita mengubahnya di jumlah orangnya. Jadi didapat dengan jumlah pekerja 35 dan jumlah mandor 0,35, totalnya jadi 13,52, kita round up jadi 14 hari. Jadi untuk pekerjaan tebas-tebang tanaman tumbuhan ini memakan waktu 45 hari. Untuk pengobasan permukaan tanah, jadi produktivitas volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas. Dengan jumlah pekerja 20 orang dan mandor 1 orang, pekerjaan pembersihan dan pengobasan permukaan tanah bisa dikerjakan oleh 5 orang. Lalu selanjutnya ada bisa dikerjakan dengan waktu 5 hari. Lalu selanjutnya ada pengukuran lahan. Di sini koefisien pekerjanya dapat dari ASP. Lalu sama caranya kayak tadi, volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas. Ini sama, didapat hasilnya 7,8 di round up jadi 8 hari. Dengan jumlah pekerja 15 orang, juru ukur 30, pembantu juru ukur 30, tenaga ahli 2,4 dan tenaga trouble operator 2,4. Lalu selanjutnya ada pemasangan bopleng, rumusnya sama. Jadi ya untuk rumusnya, untuk produktivitas ini dari volume pekerjaan dibagi produktivitas, didapat dengan jumlah pekerja 30 orang, tukang kayu 15 orang, kepala tukang 1,5 orang, mandor 2,4 orang, didapat bisa dikerjakan dengan durasi 1 hari. Terus sama untuk pekerjaan dari sedikitnya, volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas dengan pekerja 12 orang,
tukang batu 4 orang, kepala tukang 0,4 orang, mandor 1,2, dapat dikerjakan dengan 6 hari. Untuk pembuatan dari ini untuk pekerjaan direct kit, yang ini untuk gudang. Nah, ini sama hari 6 hari. Lalu untuk pembuatan pagar sementara dengan jumlah orang pekerja 12 orang, tukang kayu 4 orang, tukang batu atau tembok 4 orang, tukang 0,8 orang, mandor 0,26 orang. Pekerjaan pembuatan pagar sementara bisa dikerjakan dengan waktu 4 hari. Lalu masuk ke struktur bawah. Struktur bawah dengan jumlah pekerja 6 orang, untuk tukang batu atau tembok 3 orang, mandornya 0,6, bisa dikerjakan dengan 7 hari. Lanjut sama untuk pekerjaan galian tanah 12 hari, pemasangan back casingnya 7 hari. Ini pengeboran untuk fondasinya 1 hari. Nah, ini pengecorannya 12 hari, curingnya 12 hari, ulukan kembali 4 hari, pemadatan tanah 7 hari, urukan tanah 1 hari, lalu ada pemadatan pasir 2 hari. Selanjutnya masuk ke kurva S, masuk ke RAB. Ini ada jumlah harganya dan ini totalnya. Jadi volume pekerjaan tinggal dikalikan dengan harganya ini dari yang ini ya, harga satuan pekerjaannya. Jadi ini harga satuan, ini total harganya. Jadi tinggal ini volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan. Jadi untuk penebangan tumbuhan didapat 11.297.000. Untuk pembersihan permukaan tanah didapat 21.319.000. Pengukuran lahan 188.000. Pantauan anas bangunan 946. Dari sikit 149 juta. Pemasangan pagar 39 juta, pembuatan gudang 19 juta. Lalu ada pekerjaan untuk bor fondasi 231 juta 157.000. Pekerjaan galiannya 39 juta 962.000. Potongan bersihnya 45 juta 461.000. Pembersihannya 250 juta 417.000. Pengecorannya 55 juta 653.000. Perawatan betonnya untuk curingnya 54 juta 282.000. Urukan tanahnya 18 juta 585.000 dan pemadatan tanahnya 1 juta 49.000. Lalu selanjutnya kita masuk ke MS projectnya atau analisa durasinya. Ini jadi ada pekerjaan persiapan mencakupi penebangan tumbuhan, pembersihan permukaan tanah, pengukuran lahan, pemotongan bangunan, pembuatan daerah sikit, pemasangan pagar proyek, pembuatan gudang sementara. Nah, ini maksud dari sini tuh jadi pekerjaan tumbuhan itu dilakukan duluan. Lalu selanjutnya ini kode 2 ini artinya
Jadi pekerjaan pembersihan tanah ini bisa dilakukan setelah penebangan tumbuhan selesai. Lalu sama pengukuran lahan bisa dikerjakan setelah pembersihan permukaan tanah selesai. Nah, ini untuk kode SS ini artinya bisa dilakukan dengan bersamaan. Pematokan dengan pembersihan lahan itu bisa dilakukan dengan bersamaan. Lalu ada pembuatan direksi kit dikerjakan setelah pematokan as bangunan 5, ini kan 5 predecesornya. Ini nomornya nomor 5 di sini. Lalu ada pagar proyek itu dikerjakan bersamaan dengan direksi kit. Untuk pembuatan gedung sementara dilakukan setelah pematokan as bangunan. Lalu selanjutnya ada pekerjaan struktur bawah. Pekerjaan fondasi bisa dilakukan setelah pemasangan pagar proyek. Lalu pekerjaan galian bisa dilakukan setelah pengerjaan bor fondasi ketika sudah 50% selesai atau setengah jadi. Jadi kode seperti ini, FS 50%. Lalu pekerjaan pembersihan dilakukan setelah pekerjaan galian. Selanjutnya backcasting dikerjakan setelah pekerjaan pembersihan. Pengecoran dikerjakan setelah backcasting. Curing dikerjakan setelah pengecoran. Pekerjaan tanah setelah curing, pewarnaan tanah. Ini urukan tanah setelah curing, pewarnaan tanah setelah urukan tanah. Lalu selanjutnya ada pekerjaan tanah, pekerjaan urukan tanah atau pendingin elevasi tanah dikerjakan setelah pekerjaan pemadatan tanah. Pendingin elevasi lantai dikerjakan setelah pengerjaan urukan tanah. Nah, ini untuk diagramnya seperti ini. Lalu ini ada kurva S-nya, bisa dipindahkan ke sini kurva S. Nah, jadi angka ini tuh didapatkan dari total bobot ini. Jadi kami kelompokkan dulu. Jadi yang dimasukkan ke kurva itu yang sub pekerjaannya. Jadi 2,736% ini didapat dari total seluruh ketujuh kegiatan di pekerjaan persiapan ini. Nah, tinggal diinput ke samping, kan durasi pekerjaan persiapan itu 4 minggu. Jadi 2,736 ini dibagi 4 hasilnya 0,006839. Lalu sama untuk pekerjaan struktur bawah. Jadi 5% ini didapat dari total semua pekerjaan struktur bawah ini. Lalu tinggal 5% ini dibagi durasinya atau berapa minggunya. Jadi 5 dibagi 8 dapat begini, 0,00763. Lalu yang terakhir ada pekerjaan tanah, sama ini 0,245 ini total dari sub pekerjaannya pemadatan tanah dan pendingin elevasi tanah. Bagi 2 didapat hasil 0,001223. Nah, untuk pengerjaan kurva ini total dari seluruh pekerjaan ini harus 100% terlebih dahulu agar bisa dikerjakan kurva S-nya. Nah, ini tuh angka 0,684 ini didapat dari total per total pekerjaan per minggunya. Nah, untuk bawahnya, untuk yang ini didapat dari
yang 1,368 didapat dari 0,684 ini ditambah dengan 0,684, seterusnya juga sama. Lalu selanjutnya ada histogram. Pertama ada histogram dari peralatan. Ini didapat dari rumusnya ini nih, bahwa F5 koefisien dari waterpass itu dikalikan dengan ini tuh apa namanya? Volume pekerjaannya. Jadi ini didapat dari koefisien dikalikan dengan volume pekerjaannya dibagi 2. 2 ini didapat dari mana? Jadi pekerjaan waterpass ini baru digunakan di minggu keempat dan minggu kelima atau minggu pertama bulan kedua sebanyak 2 minggu. Makanya ini ada rumus per 2 di belakangnya. Lalu untuk teodolit salah yang teodolit juga sama rumusnya, koefisien dikalikan dengan volume pekerjaannya dibagi 2 karena ini 2 minggu. Lalu untuk crawl crane 10 ton rumusnya sama, koefisien dikali volume pekerjaan. Dan kenapa dia nggak dibagi 2? Karena dia crawler crane ini hanya dipakai 1 minggu saja. Sama untuk driver hammer 2 tonnya juga. Lalu selanjutnya ada cutter baja sama cutter baja ini didapat 226,68, bendernya 226, sama karena dia koefisiennya sama. Lalu ada semper kuda didapat 3,17625, yang semper kodoknya 2,3677. Nah, ini untuk histogramnya, ini untuk waterpassnya, ini untuk teodolitnya, ini untuk crawler crane 10 tonnya, ini untuk driver hammer 2 tonnya, ini untuk cutter bajanya, ini untuk bender bajanya, ini untuk semper kuda, semper kodok,
Lalu selanjutnya ada material. Rumusnya sama seperti tadi. Jadi koefisien dikali volume pekerjaannya. Jadi untuk patok ukur kayu 5/7 ini dipakai 2 minggu, di minggu keempat dan minggu kelima didapat hasilnya 0,00715. Untuk paku payung ini juga dipakai 2 minggu, rumusnya sama, koefisien dikali volume pekerjaan per 2, karena di 2 minggu didapat 0,002404. Lalu untuk kaso dapat sekian. Untuk kayu papannya didapat 0,16800. Untuk dinding tripleknya 0,48. Ini untuk dinding tripleknya untuk minggu keempat dapat 60, minggu kelima 48. Nah, ini untuk fondasi pasangan batunya minggu keempatnya didapat 10,2, minggu kelima 8,16. Lalu untuk GRC platnya dapat 74,4, 59,52. Untuk paku minggu keempatnya 45,45, minggu kelima 36. Pas base-nya minggu keempat 18, minggu kelimanya 14,4. Kita pakai space. Minggu keempat 6, minggu kelimanya 14,4. Untuk floor lantai minggu keempat 9, minggu kelima 7,2. Pintu double minggu keempat 6, minggu kelimanya 4,8. Frame besi kaca minggu keempat 60, kelima 48, dan seterusnya hingga ke tanah liat berpasir di minggu ke-10 dengan total 231. Dan ini bentuk histogramnya untuk patok ukur kayu. Ini untuk paku payungnya, untuk kaso, untuk kayu papan. Ini tuh minggunya, jadi dia ada di minggu ketiga. Ini ada totalnya. Paku campur, dinding triplek, fondasi pasangan batu, GRC flat, paku asbes gelombang, paku asbes, floor lantai, pintu double thick wood rangka kayu, frame besi kaca nako, cat dinding atau plafon. Lalu ada kaso 5/7. Selanjutnya ada tanah liat berpasir, tanah biasa atau tanah liat berpasir, terpal, beton ready mix, kawat tali beton, BJTP atau BJTS, minyak petisting, paku 5-10 cm, papan kayu kelas 3, tiang panjang, alat penyambung beton, air, kerikil, pasir beton, semen Portland, paku 5 inci, dan papan kayu ukuran 2/20
cm. Lalu yang terakhir ada histogram untuk sumber dayanya. Sama seperti tadi, jadi ini tinggal menjumlahkan ini pekerja ini didapat dari pembersihan lahan 35 orang. Ini kita tinggal misalnya di minggu pertama ini ada pekerjaan apa saja, lalu kita jumlahkan saja untuk SDM yang ada. Misalnya di minggu pertama ini ada pembersihan lahan, di minggu pertama itu ada 35 pekerja dan 1 mandor. Dan seterusnya di minggu kedua ini ada 35 pekerja dan 1 mandor. Minggu ketiga ada 101 pekerja dan 5 mandor. Tukang kayu 19, tukang batu tembok 8, kepala tukang 8 dan tukang batu atau tembok 8. Kenapa banyak? Ini berarti di minggu ketiga ini sudah banyak pekerjaan yang dikerjakan berbarengan. Lalu di minggu keempat ada 36 pekerja, 2 mandor, 30 juru ukur, 30 pembantu juru ukur, 3 tenaga ahli pertama, 3 tukang besi beton, dan 3 tukang batu. Lalu di minggu ke-5 ada 15 pekerja dan 2 mandor. Minggu ke-6 ada 35 pekerja, 2 mandor. Ada 10 tukang besi, 13 tukang kayu, 3 kepala tukang, dan 10 tukang besi atau beton. Lalu di minggu ke-7 atau minggu ketiga bulan kedua ada 35 pekerja, 2 mandor, 3 tukang batu, 13 tukang kayu, 2 kepala tukang, dan 3 tukang batu. Minggu ke-8 ada 10 pekerja, 1 mandor, 3 tukang batu, 1 kepala tukang, dan 3 tukang batu. Lalu di minggu ke-10 ada 10 pekerja dan 3 mandor. Minggu ke-11 ada 20 pekerja dan 5 mandor. Minggu ke-12 ada 20 pekerja dan 5 mandor. Ini ada histogramnya. Ini untuk pekerja. Nah, jadi ini untuk minggunya. Jadi minggu 1, 2, 3, 1. Minggu 1 ada sekitar 35 mandor. Jadi di sini ini 40, 35. Minggu 2 juga sama. Minggu 3 ada 101 mandor. Dan seterusnya. Lalu ada ini pekerja. Yang ini mandor. Ini juru ukur, pembantu juru ukur, tenaga ahli pertama, tukang besi atau beton, juga ada tukang batu atau tembok, kepala tukang, tukang kayu, dan tukang besi atau beton. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.